أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي القدير الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kembali puji syukur hanya kita teruntukkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia anugerah nikmatnya yang tiada pernah henti dan bertepi. Kepada Allah senantiasa selalu kita mohon salawat serta salam tercurah selalu untuk Al-Mustafa Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarga dan sahabatnya. Berharap atas izin Allah selaku umat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tergolong kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia penuh rahmat, kelak di akhirat mendapatkan jumpa bersama Rasulullah dalam surga Jannatul Na'im. Melalui mimbar ini khotib berwasiat untuk khotib dan segenap kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, jamaah masjid Sahibul Ihsan hafizahumullah, senantiasa tingkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hafizahumullah. Topik bahasan khutbah Jumat kita kali ini adalah mengenal hakikat diri sejati. Man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhannya, Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, sesungguhnya diri kita semuanya ini adalah hakikatnya tiada. Adanya jasmani, adanya rohani. Ini semua kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejenak kita menyelam, mengenal hakikat jati diri kita masing-masing. Ketahuilah bahwasanya ada jasmani, ada rohani. Dengannya ada yang disebut hayat, hidup. Bahwasanya adanya rohani, ruh
kita menyebar ke seluruh tubuh kita. Ruh yang ada pada rongga-rongga tubuh kita, itulah yang disebut dengan nyawa. Saat kita menarik napas, mengeluarkan napas, menghembuskan napas, kita tarik, kita keluarkan. Kalau tadi yang masuk ke seluruh rongga-rongga tubuh kita, nyawa yang kita tarik keluarkan melalui hidung, nafas kita tarik, kita keluarkan. Karenanya orang yang meninggal, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dari Allah kembali, disebut menghembuskan napas yang terakhir. Habis. Dengan demikian, kalau sudah menghembuskan napas yang terakhir, roh pisah dari tubuh. Berfungsikah mata? Berfungsikah telinga? Berfungsikah lisan, akal, tangan, kaki? Kaku, terbujur kaku. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tubuh kita, energinya yang diberikan roh. Roh itu siapa? Roh itu apa? Diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Roh, sang keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tubuh kita pun jasmani kita, ayah kita kah, ibu kita kah, siapa yang memberi, yang membentuk. Mata bisa melihat, ini adalah karunia dari Allah. Basar Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha melihat. Telinga bisa mendengar, ini sama Allah yang maha mendengar. Dengan roh dimasukkan, ini samanya Allah. Kita bisa bertutur kata, bicara, ini kalamnya Allah. Diberi kita akal, otak, bisa berpikir, ini ilmunya Allah. Kita punya keinginan dalam hidup ini, punya kuasa, ingin kesini, ingin kesitu, ingin buat itu, ingin buat ini, punya rencana ini, punya rencana itu. Ini kudrat iradah Allah yang diberikan pada kita. Dan saat nyawa masih ada pada tubuh kita, saat ruh kita tarik, kita keluarkan, nih napas kita, ini hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang mana yang kita? Yang kita aslinya, jati diri kita, ketahuilah, la haula wala quwwata illa billah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Rabbnya. Ternyata setiap saat, setiap waktu, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku dekat. Bahkan di dalam surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat yang keempat bagian akhir,
itu. Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Bahkan di dalam surat Qaf ayat yang ke-16, surat ke-50 ayat yang ke-16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi yang ada di leher. Pertanyaannya, sudahkah kita merasa bersama Allah? Setiap hari, setiap saat. Bagaimana caranya merasakan kebersamaan kita? Ini nafas. Allah di dalam firman-Nya banyak menuturkan, gunakan potensi akal, apalah ta'qilun, apalah tafakkarun, apa mikir, gak direnungkan. Bahkan secara spesifik, secara khusus dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-21 Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan apa yang ada pada dirimu gak kau lihat, gak kau pikir, gak kau renungkan. Oh, dengannya maka kita selalu hendaknya merasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan selain Allah yang hidup kekal, berdiri dengan sendirinya, hayat, adanya ruh dari Allah. Allah dalam ayat kursi yang sering kita baca, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, yang tidak pernah tidur dan bahkan ngantuk sekalipun. Pertanyaannya, saat kita tidur, berfungsikah akal kita? Saat kita tidur, mata berfungsikah? Terpejam. Telinga, apalagi kalau tidurnya pulas. Saat tidur, berfungsi lisan ini untuk bertutur kata. Apa yang masih utuh, baik saat tidur maupun bangun tidur, yang masih berfungsi 24 jam adalah napas. Napas. Itulah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Makanya pas bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah ya Allah, setelah kau matikan, kau hidupkan kembali, fungsi lagi akal, fungsi lagi mata, fungsi lagi telinga, fungsi lagi, bisa hidup lagi, bisa meneguk air lagi, merasakan dinginnya air lagi. Oh, intinya selagi hayat dikandung badan, sebelum roh isah dari jasad, tubuh ilallah taubatan nasuha. Roh ini kita saat lahir di dunia dengan tubuh yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersih, kita ingin kembali menghadap Allah, bersih. Untuk itu maka selagi hayat dikandung badan, tanamkan. Kalau sudah man'arofa nafsah faqad arafa, kenal dirinya. Ternyata aku diciptakan di dunia ini, hakikatnya tiada. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin manusia untuk tunduk patuh kepadanya. Satu saat innalillah wa inna ilaihi rajiun, diamanahkan, dititipkan, diberikan
membersihkan kehidupan di dunia ini. Bersih, idealnya hidup ini hanya hak guna pakai. Kembali lagi idealnya bersih kepada Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah. Karena hakikatnya kita hamba Allah yang la haula wala quwata illa billah. Apa yang mau disombongkan? Harta, ilmu, popularitas. Saat nafas sudah di kerongkongan, sakaratul maut begitu keluar, yang kita harapkan saat mena'aruf Allah, kalau sudah kenal Allah, pasadal jasad, lebur sudah jasadnya. Bahkan saat kita ruku, saat kita sujud, saat kita beribadah, kita tidak merasa kita hebat dalam beribadah. Kita tidak merasa kita yang melakukan semua. Alhamdulillah ya Allah. Saat kita beribadah, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, fisiknya saat salat menghadap kiblat, hati, ruh menghadap kepada Allah, hadir dan bahkan muslimah berserah diri. Wa ma'ana minal musyrikin. Jangan ada lagi sekutu syirik khafi yang tanpa kita sadari adalah diri kita sendiri yang merasa bisa, padahal kita bisa ibadah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan salat, ibadah, hidup mati untuk Allah. Semoga umur yang tersisa sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, kita sudah menyadari satu saat kita kembali. Karenanya banyak hilaf, banyak salah, banyak dosa. Allah pengampun. Kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau habis sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, min kulli dzambin adzim. Mohon ampun ya Allah atas segala dosa yang berbuat sungguh banyak ya Allah. Wa atubu ilaihi, kami kembali padamu, kembalikan diri kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah nantinya ketika lepas ruh betul-betul